Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, di sini aku mau jelasin ya cara mentranslate mau yang sebelah vokal tunggal atau bullseye, dua pilihan juga bisa ya guys, tinggal klik aja tuh ya guys. Udah, aku pilihnya dua, selesai. Terus bisa juga ditambahkan bahasa Cina keyboardnya. China. Nah, ini juga ada China aksara aksen sederhana ataupun aksara tradisional. Sederhana ya. Kalau sederhana gini guys, ada yang Cina, bahasa Cinanya yang aksara tradisional. Nah, kalau tradisional ini seperti ini: Juin, Changqi, cepat. Pilihnya ini aja guys, Changqi. Pilih dua ya guys, Changqi. Bebas ya, kalian mau tambahin bahasa Cina aja ataupun bahasa Korea aja. Terus tambahkan keyboard bahasa Jepang. Nah, ini Jepang ya. Selesai. Nah, udah guys, kalau udah selesai tinggal klik yang tanda panah kiri. Nah, untuk mentranslate-nya itu mudah banget guys. Ininya kita koreksi teksnya, kita matikan aja dulu ya. Saran kata berikutnya, koreksi otomatis matiin aja.
Nah udah guys, udah beres ya. Nah sekarang kita tinggal ketik aja misal ya. Kalau pengen mentranslate gampang, tinggal klik yang ini guys, sebelah kanan ya, ada titik 3, klik itu, tarik untuk menyesuaikan. Oke. Nah nanti di sini ada terjemahan ya, sebelah kiri bawah, klik yang terjemahan, klik OK. Nah itu guys, jadi kita bisa ke bahasa Inggris, Korea, Arab, misal ya bahasa Korea. Misalkan rumah kamu di mana? Kemudian dari Korea ke Indonesia. Jadi sebelum kalian chat ke Chani misalkan ya, ke artis Koreanya, kalian harus translate dulu dari Korea ke Indonesia setelah kalian mentranslate ke Korea, dari Indonesia ke Korea. Nih kalau misalkan papan tombol kalian itu ini bahasanya bahasa Korea, kalian tekan tombol yang ini aja, pengen ganti bahasa Indonesia, tekan tombol globe yang lama. Nah ini balik lagi ke bahasa Indonesia, bahasa Cina, jadi kalian bisa pilih. Nah balik lagi kan ke bahasa Indonesia gitu guys. Misal ya, panas sekali hari ini. Nah tinggal translate aja, gampang guys. Nah sejauh ini ya guys, ini tuh ya, jadi menurut aku sih nyambung. Oke guys, di sini aku mau saranin buat kalian kalau pengen translate yang biar nyambung gitu ya, jangan satu paragraf sekaligus, kadang suka nggak nyambung. Jadi mending satu kalimat baru dikoreksi ke Korea bahasa Indonesia. Jadi kalau ditranslate itu kadang suka nggak nyambung kalau satu paragraf, tapi biasanya kalau satu kalimat per kalimat gitu kadang masih nyambung ya. Misalkan ya, saya pergi ke pasar. Ini satu kalimat. Udah ya. Belakangin. Kita salin, kita cek dulu ya bener apa enggaknya ya dari Korea ke Indonesia. Nah itu bener kan, saya pergi ke pasar. Jadi mending satu kalimat aja guys. Nah kalau udah bener baru kita yakin, baru kita kirim deh. Nah itu ke artis kita ya, chatnya ke Bubble ataupun ke P-Live ataupun apapun gitu ya, chattingan dengan teman orang Korea gitu, ataupun orang China ataupun siapapun gitu ya. Jadi dicek dulu, takutnya gak nyambung guys. Jadi mending satu kalimat, jangan langsung saya makan di rumah, kamu di mana, aku sedang belajar dengan temanku, kayak gitu. Jadi jangan langsung seluruh satu paragraf, jangan gitu guys, kadang suka nggak nyambung. Jadi satu kalimat aja. Terus abis itu kalaupun misalkan pengen satu paragraf gitu, tinggal ketik lagi aja, kamu sedang apa,
Kemudian kita koreksi lagi, salin Korea ke bahasa Indonesia. Tempel lagi. Nah, itu masih agak-agak nyambung ya guys. Tuh, apa yang sedang kamu lakukan? Nah, itu intinya sama sih, kamu sedang apa yang sedang kamu lakukan. Nah, itu nyambung ya guys. Jadi gitu guys, mending satu kalimat, walaupun misalkan kalian pengen ngetiknya panjang, tetap translate-nya itu tetap satu kalimat, jangan dilangsungin. Nah, udah yakin itu translate-nya sama, kalian bisa tempel lagi aja. Nah, jadi jangan kayak gini, misalkan ya, aku sedang di pasar, kamu lagi apa? Aku sedang berjalan-jalan. Jalan dengan teman. Besok aku ke pasar. Nah, kalau kayak gini biasanya kadang nggak nyambung guys. Nah, udah ya. Coba ya kita translate dari bahasa Indonesia ke Korea. Aku sedang di pasar, kamu lagi apa? Kamu sedang berjalan-jalan dengan teman. Aku sedang di pasar, kamu lagi apa? Aku sedang berjalan-jalan dengan teman. Besok aku ke pasar. Nih, kalau kayak gini biasanya nggak nyambung guys. Tuh, saya sedang di pasar. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya akan berjalan dengan teman. Besok saya di pasar. Tuh, kayak nggak nyambung kan? Jadi mending per kalimat aja guys. Nah, terus jangan per kata juga. Biasanya kalau per kata, satu kata misalkan saya sedang kayak gitu, kadang suka nggak nyambung juga. Jadi mending per kalimat aja. Nah gitu guys, kalau misalkan mau translate bahasa Mandarin atau bahasa China bisa, bahasa Arab bisa. Misal bahasa China ya, China bisa, segala macam bahasa bisa. Ini kita klik lagi bahasa Indonesia ya. Saya di rumah. Nah, untuk mentranslate ulang apakah ini translatannya benar apa enggak, tinggal tekan itu. Nah, benar ya guys, jadi koreksinya gampang, jadi kalian gak usah ke Google, jadi gampang guys, tinggal di keyboard tekan lagi yang ini ya, Global Bahasa Indonesia. Oke guys, nah kalau misalkan kalian udah download Google Keyboard tapi kenapa nggak ada strip yang kayak gini nih, titik 3, nggak ada terjemahan, nggak ada Google Keyboard, nggak ada Google-nya, padahal udah ada Google Keyboard kok, udah download, tapi kenapa nggak ada titik strip 3 yang ininya? Nah, itu biasanya di pengaturan guys. Klik yang koreksi teks. Nah, ini tampilkan strip saran, kalian klik yang kanan. Kalau misalkan dimatikan ya, aku juga nanti nggak bakalan ada stripnya. Nah, kalau misalkan kalian kayak gini kasusnya nih, nggak ada Google-nya,
terus pas dicek di Playstore udah terinstall. Itu pengaturan di koreksi teksnya. Nah, tampilkan strip sarannya sekarang di klik kanan lagi. Nah, sekarang udah ada lagi ya guys. Gitu guys, gampang banget ya. Kalau kalian misalkan nih ya, misalkan ribet tuh ya, kalau misalkan ini kan kalau dipilih keyboard yang Korea itu, jadi kalau misalkan kita mentranslate-nya ke Korea, dia tuh otomatis nanti keyboardnya itu ke Korea. Saya pergi ke pasar, misalkan ini ya, terus kita translate dari Korea ke Indonesia ya. Nah, ini kan udah otomatis, jadi si keyboardnya itu bahasanya Korea ya, tombol-tombolnya Korea. Pengen nggak mau Korea ribet gitu ya, kalian gampang aja tinggal balik lagi ke pengaturan. Tapi kalian masih bisa itu kok, masih bisa translate. Jadi cuma keyboardnya aja yang dihapus bahasa Koreanya. Tinggal ini aja guys, tuh sebelah kanan. Nah, Koreanya hapus aja, hapus. Jadi kalau misalkan kita nge-translate dari Korea ke Indonesia, nggak akan ada keyboard bahasa Korea. Misal ya, saya makan di rumah teman. Terus kita salin. Potong ya. Nah, itu guys. Jadi kalau misalkan kalian ribet gitu ya ganti-ganti keyboardnya, jadi mending nggak usah pakai tambahkan keyboard Korea. Jadi gitu guys. Jadi walaupun nggak ditambahkan, misalkan di sini nggak ditambahkan keyboard Korea, misalkan bahasa Indonesia aja, kalian masih bisa translate kok ke bahasa Jepang, Cina, Korea. Jadi nggak masalah itu keyboard kalau kalian misalkan mau belajar bahasa Korea satu-satu gitu. Nah, segitu informasi dari aku ya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar dapat notifikasi video terbaru lainnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.